Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan, para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal aidin al faizin al maqbulin. Kullu 'am wa antum bikhair. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Para jemaah, kita akan melanjutkan, alhamdulillah, dengan izin Allah kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab fikih yang kalau di bulan Ramadan kemarin kita khusus bab tentang zakat ya. Sebetulnya pengajian kita masih baru di bab wudu, di mana di dalam bab wudu itu kita sudah masuk kemarin kepada fardu atau rukunnya wudu, juga kepada sunnah-sunnahnya wudu. Mudah-mudahan masih ingat ya apa saja yang disunahkan di dalam wudu. Ya, saya tidak perlu review karena cukup banyak, panjang. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya makruhatul wudu. Makruhatul wudu itu artinya perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam wudu. Biasanya dalam hal ibadah ini, sesuatu yang dimakruhkan itu adalah lawan daripada sesuatu yang disunnahkan. Gitu. Misalnya disunnahkan kita berwangi-wangi, menggunakan minyak wangi dalam sholat. Maka kita makruh misalnya menimbulkan bau yang tidak sedap ketika sholat. Itu artinya kebalikannya. Ya. Sunnah ini maka kebalikannya menjadi makruh. Seperti itu. Maka makruhatul wudu itu kebalikan daripada yang kita sebut kemarin dalam bab sunnahnya wudu. Ya. Meskipun ya, sesuatu yang sunnah lawannya tidak harus makruh. Bisa aja itu mubah, boleh ya. Seperti misalnya siwak. Ya, kemarin kita sunnahkan siwak dalam wudu. Maka kalau tidak bersiwak itu boleh, bukan makruh. Ya, jadi tidak harus lawannya sunnah itu adalah makruh. Ya. Sebagaimana juga kalau yang namanya wajib lawannya adalah apa? Haram, ya. Wajib sholat 5 waktu, maka haram meninggalkan sholat 5 waktu. Wajib puasa Ramadan, maka haram meninggalkan puasa Ramadan. Jadi lawan daripada wajib adalah haram. Nah, karena itu ada kaidah dalam kaidah fikih, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu, kata kaidah itu, satu perintah kepada sesuatu itu otomatis mengandung larangan kepada selainnya, kebalikannya. Ya. Perintah berbakti kepada orang tua maka mengandung larangan durhaka kepada orang tua. Perintah memberi kepada orang yang meminta sedekah maka itu larangan untuk pelit, untuk tidak memberi sedekah. Jadi setiap perintah mengandung sisi
lawannya yaitu larangannya. Ya. Nah, di sini makruhatul wudu, perkara-perkara yang makruh. Makruh itu apa? Barangkali masih ingat ya. Sesuatu yang kalau dikerjakan tidak mendapatkan tidak berdosa, ya. Tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya. Dalam konteks kalau makruh ini lawannya sunnah, ya. Di sini makruh wudu yang pertama adalah al-israfu fil ma'i. Berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Nah, ini kayaknya udah jadi penyakit zaman sekarang. Ya. Berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, baik untuk berwudu maupun mandi. Di Indonesia ini karena air mungkin begitu melimpah, lupa bahwa kita diperintahkan untuk berhemat berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Tapi juga wat taqtiru fihi, terlalu pelit juga menggunakan air nggak boleh juga. Cuman 2 tetes gitu. Padahal airnya banyak, tapi cuman berapa tetes, itu juga terlalu pelit, nggak boleh juga. Jadi betul-betul tuntunan syariat itu apa? Yang sesuai dengan hajat, kebutuhan. Ya. Li'anna dzalika khilafus sunnah. Berlebihan di dalam menggunakan air maupun terlalu irit, terlalu pelit di dalam menggunakan air juga bertentangan dengan sunnah. Ya. Wali umumi qauli ta'ala, karena umumnya ya firman Allah Ta'ala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Ya. Ayat sebelumnya ini kan waqulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Wala tusrifunya yang diambil. Jangan berlebih-lebihan. Bukan hanya dalam makan dan minum, dalam apa saja. Ya, karena berlebih-lebihan itu tidak baik. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Israf, ya, israf itu artinya berlebihan, memakai di atas kebutuhan. Kita butuh makan 1 piring, kita makan 2 piring, itu namanya israf. Kita butuh minum 1 gelas, kita minum 2 gelas, itu namanya israf. Kebutuhannya berapa? Jadi betul-betul sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan atau malah hobi, ya. Kalau orang udah hobi kan kadang-kadang berlebih-lebihan, ya. Suka sama misalnya rawon setan, ya. Begitu makan rawon itu biasanya 1 piring nambah 3 piring karena apa? Hobi. Nah, ini israf, berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Banyak dari kita ini berlebihan ini menjadi perilaku. Ya, mobil butuh cuma 1, beli mobil sampai 10 biji. Ya kan? Rumah butuh cuma 1, rumahnya ada 3 biji. Ya kalau dikontrakin enggak apa-apa, ya, untuk usaha. Tapi ditinggalkan, enggak dipakai, enggak dirawat, ya. Itu namanya israf. Ya. Banyak hal dalam urusan, termasuk di sini dalam hal menggunakan air. Al-israfu fil ma', ini makruh. Wal israf wa at-tajawuz anil i'tidalil ma'rufi wal ma'luf. Nih, definisinya israf adalah melewati sedang, ya. I'tidal itu artinya sedang. Kadar yang cukup, al-ma'ruf yang baik, yang memang sudah diketahui baiknya, segitu. Wal ma'luf dan sesuatu yang disukai. Ya, sesuatu yang disukai. Rawa Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Nanti akan datang, kata Nabi, di dalam umat ini satu kaum,
satu kelompok mereka itu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air wudu. Ini Nabi udah ngomong di zaman dulu tuh. Ya. Wa du'a, dan juga berlebih-lebihan di dalam doa. Ayyufrituna fihima, yaitu berlebih-lebihan. Kalau bahasa anak sekarang lebay di dalam doa. Berlebihan di dalam wudu. Ya, kita baca di bagian yang terdahulu yang sunnahnya bahwa Nabi itu wudu dengan bil mud, satu mud segini Pak. Ya. Kurang lebih 600 gram atau 1 liter lah wudunya Nabi. Itu sunnah. 1 liter. 1 liter air. Kira-kira kalau ini setangkap lah, ya. Kalau sekarang orang kita wudu gimana? Gimana Pak? Korannya dibuka, gitu kan? Ya nggak? Yang nempel ke badannya cuma berapa tetes, yang kebuang berapa banyak? Pernah nggak dia berpikir, itu air yang tidak dipakai wudu itu, kalau ditampung berapa banyak? Misalnya bikin eksperimen, taruh ember di bawahnya atau gayung di bawahnya, kemudian ketika dia buka begitu, dia pakai wudu, itu yang kebuang berapa banyak? Padahal yang kebuang itu bisa untuk wudu sekian puluh orang. Tapi dia buang. Ini namanya, kalau kata ulama dari Mekah itu dikatakan kantong bocor. Kantong bocor. Kantong bolong. Ya. Kita kalau kantong bolong naruh duit penuh enggak, Pak? Enggak ngisi-ngisi kan? Masukin duit nyeplos, masukin duit nyeplos. Artinya apa? Amal yang disertai dengan perbuatan yang merusak amal itu sendiri. Itu namanya kantong bolong. Kita berbuat amal, tapi ada hal-hal yang membolongin kantong itu. Jadi nggak ngantong kita, hilang amalnya, sia-sia. Salah satunya adalah kita wudu. Wudu itu bagus, sunnah wudu. Bahkan wudu itu sunnah dalam berbagai keadaan. Begitu kita hadas, wudu disunnahkan. Tapi pengen dapat fadilah wudu, pakai airnya buang-buang air. Di sini mau dapat sunnah, buang airnya dosa. Itu namanya kantong bolong. Pengen dapat amal, tapi buang-buang air, dapat dosa. Sama kayak orang sedekah. Sedekah bagus gak? Bagus. Tapi sambil sedekah, sambil nyonyor mulutnya. Minta-minta melulu sih. Besok jangan datang lagi. Bikin malu aja. Kamu kan masih sehat, kerja yang benar. Dimarah-marahin orang itu. Ya. Sedekahnya bagus, lisannya yang gak bagus. Betul gak? Ada orang ngasih, ntar disebut-sebut. Oh dulu tuh sering saya kasih tuh. Kalau bukan sering saya kasih dia udah gak begitu. Sekarang belum tentu. Ini namanya kantong bocor. Sedekahnya udah jadi, tapi dibocorin sama perbuatan-perbuatan yang tadi. Nah, termasuk dalam hal ini wudu dibocorin amal itu dengan apa? Dengan mubazir, israf di dalam menggunakan air, berlebih-lebihan. Maka janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. DKM ini kadang-kadang keran itu karena ininya kencang ya. Nggak di-los sama nggak dikontrol sama DKM. Jadi dibuka maksimal dia, wor gitu. Apalagi kalau yang kerannya model pakai apa namanya? Pakai engsel gitu ya. Gampang benar gitu dari ujung ke ujung. Kecuali kalau yang putar mungkin orang agak malas ya. Tapi kalau yang begini kadang-kadang itu saya kalau ngelihat yang begitu ngelus dada, Pak. Ya Allah, itu air dibuang-buang kemana? Sementara di tempat lain ya, belum lama kita baca di Afrika Selatan terjadi kekeringan. Sampai satu rumah hanya dibatasi satu hari 30 liter air. Satu rumah. Buat mandi, buat nyuci, buat apa, pokoknya gak boleh lebih. Coba. Apakah kita menunggu sampai demikian? Betul-betul kering, tidak ada air, baru kita sadar bahwa selama ini kita mubazir. Kita ingat ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kita kufur, takutnya nikmat yang ada, ya, gitu. Maka jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah. Kita nikmat air ini Masya Allah. Sepanjang tahun nggak pernah kita kekurangan air. Keran kita buka kapan aja ada air. Alhamdulillah. Tidak semua bangsa, tidak semua negeri seperti ini. Saya ke Kairo Pak, Mesir, itu setahun hujan cuma 2 kali. Setahun hujan cuma 2 hari dalam setahun. Kita di sini hujan sampai ngamprak-ngamprak, sampai banjir-banjir, sampai. Jadi begitu besar nikmat air kita sia-siakan. Maka tidak boleh kita berlebihan. Buat doa kata Nabi juga nanti orang berlebihan dalam doa. Apa itu? Al-ifratu fi doa ayas ala asya makhsusah wa bisa teman-teman muayyanah. Berlebihan dalam doa itu nyebut apa-apa yang detil. Ya, semuanya diminta. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Itu kan umum ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Enggak. Dia minta, ya Allah, saya mohon ya Allah, berikanlah aku rumah ya Allah. Di Jatinegara Indah ya Allah. Blok A nomor sekian ya Allah. Yang tipenya warna ini Mediterania gayanya ya Allah. Ya, depannya terasnya model begini. Masa minta sama Allah detil banget kayak pesan nama pemborong. Ya. Minta-minta, gak usah detil banget gitu. Ya. Ya Allah, saya pengen punya mobil ya Allah. Mobil sport ya Allah. Yang harganya 2 miliar ya Allah. Yang velgnya model begini ya Allah. Mintanya terlalu detil, terlalu tidak perlu. Berpanjang-panjang dalam minta. Ya minta ya Allah, saya minta mobil ya Allah yang bagus, nggak apa-apa. Ya, Allah senang kalau diminta, Allah senang. Ya, bahkan kata Nabi, mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, meskipun cuma sekedar sendal putus. Sendal kita putus, ngadu ya Allah, sendal saya putus ya Allah, beliin yang baru ya Allah, nggak apa-apa. Allah senang. Kenapa? Karena memang Allahus Somad. Allah tempat meminta. Lebih bagus daripada minta sama manusia. Ya, cerita-cerita. Aduh, sendal saya putus tadi gimana ya? Cerita sama temennya, ngarepin supaya dibeliin sendal baru. Jangan mengharap kepada makhluk. Nanti kecewa. Ya. Makhluk itu berbuat baik sekali, 2 kali, berkali-kali nggak mau. Itu manusia. Manusia begitu, sekali diminta ngasih, 2 kali diminta ngasih, 3 kali keenakan diminta melulu. Emang saya bapak moyangnya apa? Begitu kan? Dan manusia itu kadang-kadang penyakitnya Pak, Masya Allah, penyakitnya itu kurang bersyukur. Coba, saya sering gambarkan pengemis Pak, lewat depan rumah kita kasih nih. Ya, 1.000. Besok lewat lagi kita kasih 1.000. Besok lagi lewat lagi kita kasih 1.000. Hari keempat dia lewat kita nggak ngasih, dia nungguin Pak. Kenapa? Seakan-akan kita ngasih itu jadi kewajiban buat dia. Ya, kewajiban kita untuk ngasih. Itulah manusia. Maka selalu akan kecewa kalau urusannya sama manusia. Kalau urusan meminta, urusan mengharap itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekedarnya aja, minta-minta, kasih-kasih enggak ya udah, enggak sakit hati. Tapi kalau wah, nanti tanggal sekian nih saya ketemu bos, saya mau dikasih ini, wah udah ngimpi, menghayal sebagainya. Begitu waktunya enggak terjadi, apa yang terjadi? Stres, kecewa, marah. Kenapa? Karena mengandalkan kepada manusia. Maka berdoa pun begitu, jangan terlalu detil. Berdoa yang banyak-banyak berdoa. Ya Allah saya minta duit, ya Allah saya pengen lagi buka usaha ya Allah. Majukanlah usaha saya, berikanlah customer yang banyak, supplier yang banyak. Boleh, tapi jangan detil ya Allah. Ya Allah, saya lagi usaha ini ya Allah. Ini produk pada begini, cerita gitu terlalu detil, kayak orang ngobrol.
Ini kata Nabi, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang model begini nih. Berlebih-lebihan di dalam berdoa, berlebih-lebihan di dalam memakai air wudu. Ya Pak ya? Pak? Masih melek ya Pak ya? Dingin banget soalnya nih. Yang kedua, taqdimul yadil yusra 'alal yumna. Ya. Wa taqdimur rijlil yusra 'alal yumna. Mendahulukan tangan kiri atas tangan kanan. Perintahnya, sunnahnya apa? Tangan kanan dulu. Ini wudu tangan kiri dulu. Itu namanya lawannya, makruh. Sunnahnya tangan kanan. Kalau tangan kiri dulu apa? Makruh. Kayak kita masuk masjid, kaki kanan dulu kan? Terus masuk masjid kaki kiri dulu. Ya enggak apa-apa, enggak dosa, cuma makruh. Begitu juga mendahulukan kaki kiri atas kaki kanan. Pokoknya kalau babnya kebaikan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi aqlihi wa syarabihi wa ta'na'ulihi wa tarajjulihi wa fi syu'unihi kullihi. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu senang pakai yang serba kanan. Makannya pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, nyisir pakai tangan kanan, pakai sendal pakai tangan kaki kanan, dan segala urusan yang baik-baik itu pakai kanan. Ini sunnah dari Rasulullah. Kalau kita menyelisihi itu berarti khilafus sunnah, makruh. Mau pakai apa tangan kiri, makan tangan kiri, minum tangan kiri. Sekarang kan kalau ini kadang-kadang orang bikin iklan, Pak. Ya, mungkin yang bikin iklan bukan orang Muslim. Iklan minuman, ya kan? Minuman apa itu? Coca-Cola misalnya, ya. Begitu di iklan, buka tutup botol, pakai tangan kiri berdiri minumnya. Gitu. Ya kan? Ini kan nyontohin nggak benar ini. Pemirsanya mayoritas Muslim. Iklannya seperti itu. Saya nggak tahu ada ketidaktahuan atau unsur kesengajaan, ya kan? Kira-kira apa? Nggak tahu apa karena sengaja? Pengen mengajarkan kita untuk meninggalkan syariat. Udah jelas-jelas disunahkan duduk tangan kanan. Ini dicontohin berdiri tangan kiri. Makanya anak-anak sekarang begitu. Minum, buka botol langsung legak. Ya, tangan kiri. Nggak ada rasa bersalah. Kenapa? Dicontohin di televisi. Nah, ini. Yang ketiga yang dimakruhkan itu adalah at-tanshif, mengelap, ya, mengeringkan. Kalau bahasa kita ngelap, ya, bimandilin, dengan sapu tangan atau dengan handuk. Itu makruh. Jadi kalau wudu jangan dilap, Pak, air wudunya. Karena air wudu itu barokah. Ya, barokah. Jangan dilap. Dan air wudu itu insya Allah banyak khasiatnya. Bahkan seorang sahabat yang sedang pingsan oleh Rasulullah dicepretin bekas air wudunya Rasulullah langsung sembuh. Artinya apa? Air bekas wudu itu bukan air sembarangan. Meskipun statusnya air mustakmal. Kita pernah belajar air mustakmal, ya. Tapi air mustakmal ini bukan berarti barang nggak ada manfaatnya. Air bekas wudu itu khasiatnya banyak sekali. Maka di sini disarankan untuk tidak mengelap dan dimakruhkan kalau dilap. Illa li'udrin, kecuali kalau ada uzur, ada alasan. Apa itu? Kabardin syadid. Seperti dinginnya menyengat. Seperti misalnya di kutub utara gitu ya. Itu kalau ada air di tangan tuh kayak ada apanya? Kayak ada esnya. Maka segera dilap, itu tidak apa-apa. Karena ada uzur. Au harrin, atau justru malah panas. Ya, misalnya di padang pasir, kalau ada air di kulit lama-lama itu bisa bikin belang. Ya, karena airnya kebakar oleh matahari. Maka itu dilap juga tidak apa-apa karena itu termasuk uzur. Ya, yu'zi ma'ahu baqaul ma'i 'ala 'adwi. Ya, karena dia bisa menyakiti kalau ada air masih tersisa di anggota tubuhnya. Au khaufun najasatin au ghubaruha, atau takut ada najis. Ya. Misalnya di daerah, di tempat yang kita masih ragu ini lantainya banyak najisnya enggak? Tapi kita enggak bisa deteksi. Karena najis itu kita udah belajar, ada najis yang aini, ada najis yang hukmi. Najis yang bendanya kelihatan, ada yang
kelihatannya udah nggak kelihatan udah. Tapi najisnya masih. Seperti lantai yang dikena misalnya pipis, kena air kencing, lantainya udah kering, kan nggak kelihatan tuh. Ya. Nggak kelihatan. Tapi hukumnya masih apa? Mutanajis. Masih ada najis itu di situ. Nah, kalau kita kakinya basah, kena itu, maka dia akan nempel. Dia akan nempel. Itu bisa berbahaya. Bisa najis, malah merata satu masjid bisa najis semua. Maka dikeringin kakinya, karena apa? Karena dia masih ragu di situ ada najis atau tidak. Itu boleh. Kalau kaki mungkin kita kayak keset ya, kita keringin di keset. Itu untuk apa? Supaya kaki kita kering. Kalau kering sama kering, najis itu tidak nempel. Ya, kering dengan kering, najis tidak nempel. Nah, itu alasan-alasannya. Au ghubariha, atau debu tanahnya. Misalnya ini tanah ini kita banyak debu berterbangan yang kita di situ mungkin ada anjing lewat dan sebagainya. Debu-debu di pinggir jalan tuh kayak di jalan-jalan yang di pinggir kayak di pinggir Jakarta itu kan masih banyak tuh. Kalau truk-truk lewat tuh debunya banyak. Sementara di situ kita lihat banyak anjing lewat misalnya. Kita khawatir debu itu ada najisnya. Ya. Debu itu mutanajis. Kalau kita basah, ini nempel ke kulit kita tuh najis. Maka dikeringkan itu termasuk uzur. Tidak apa-apa, tidak makruh karena apa? Ada alasannya. Rawal Bukhari wa Muslim, meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam utiya bimandilin falam yamassahu. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sapu tangan waktu habis wudu. Rasulullah dikasih sapu tangan atau anduk, ya. Falam yamassahu, Rasulullah tidak ambil, tidak sentuh barang itu. Artinya apa? Rasulullah tidak suka mengeringkan sisa wudunya. Biarlah kering sendiri di badan kalau tidak ada uzur. Ya. Uzurnya tadi apa? Panas, terlalu dingin, atau takut ada najis, atau takut ada debu-debu najis. Itu uzur. Tapi selebihnya kalau nggak ada uzur jangan dikeringin. Habis wudu dari tempat wudu ke masjid, biarkan basah sampai kering sendiri. Ya. Insya Allah menjadi nur cahaya. Salah satu yang membuat nur nanti umat Nabi Muhammad SAW min asaril wudu, dari bekas air wudu. Kalau wudunya dikeringin, ya nanti nurnya nggak sempurna, ya. Mestinya 100 watt jadi 5 watt, ya, karena wudunya dikeringin terus. Ya. Kan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu di sekian banyak manusia nanti di hari kiamat? Kata Nabi, ya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Nanti umatku itu kelihatan bercahaya wajahnya. Ya. Muhajjalin itu wajahnya bercahaya. Ghurran itu wajahnya bercahaya, muhajjalin itu kaki dan tangannya itu bercahaya. Min asaril wudu, bekas wudu. Jadi dari sekian umat manusia nanti pada hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW itu wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Oh, ini umatku, ini umatku. Ya. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, kalau kamu sedang memperhatikan ada kuda yang berwarna hitam dan kudamu ada putih-putihnya di kepalanya, kamu bisa kenalin nggak kudamu? Ya bisa ya. Begitulah aku bisa mengenali umatku nanti di hari kiamat. Yang keempat, darbul wajhi bil ma. Memukul wajah dengan air. Begini Pak, ceplok. Ya. Itu juga tidak makruh ya. Dilarang itu. Li'anna dzalika yunafi takrimahu, karena yang demikian itu menghilangkan kemuliaan wajah. Wajah gini apa namanya? Sesuatu yang dimuliakan, dihormati. Dengan cara wudunya ditepok-tepok begitu, ya. Itu sama dengan menghina wajah. Ya, padahal kita dalam salat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku. Ya. Wajah ini mulia. Bahkan sujud pun yang sujud apa? Wajah kita, ya. Jadi mulia. Jangan sampai dihinakan dengan dipukul dengan air. Yang kelima, az-ziyadatu ala salasin yaqinan bil ghusli aw fil mashi. Ya.
lebih daripada 3 kali, ya, lebih daripada 3 kali secara yakin, baik itu dengan mencuci atau di dalam membasuh. Jadi hadis tentang wudu, ya, itu riwayatnya ada yang 1 kali membasuh anggota wudu, mencuci anggota wudu, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ya, 3 kali. Tapi nggak ada sahabat yang mencontohkan wudunya Nabi itu 4 kali, nggak ada. Cuci tangan 4 kali, ya, cuci muka 5 kali, nggak ada. Semuanya maksimal 3. Maksimal berapa? 3. Saya mohon minum dulu ya. Begitu juga awin naqsi anha, kurang dari 3. Nah ini kalau ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu menekankan sekali yang namanya sunnahnya membasuh itu 3 kali. Semua anggota, ya. Hadis daripada nanti hadisnya Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tawaddu'a salasan. Bersabda Nabi setelah berwudu 3. Semuanya 3. Semua anggota tubuh 3. Hakadzal wudu, kata Nabi, inilah wudu. Beginilah wudu. Ya. Faman zada ala hadza, maka barang siapa yang menambahkan atas 3 ini, au naqasa atau mengurangi dari 3 ini, faqad asaa wa zalama, maka sungguh telah berbuat salah dan berbuat zalim, Nabi. Jadi ketika Nabi wudu 3 kali, Rasulullah bilang, beginilah wudu. Inilah wudu. Ya, barang siapa yang nambahin dari 3 atau ngurangin dari 3, maka dia telah berbuat salah dan dia berbuat zalim. Ini kata hadis di dalam riwayat Abu Daud, ya. Hadis nomor 135. Qala Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi di dalam Al-Majmu', ini Imam Nawawi ini adalah orang yang paling berjasa di dalam menjelaskan dan mensistematisasi fikih Syafi'i, ya. Meskipun beliau lahirnya 400 tahun setelah Imam Syafi'i, mungkin 500 tahun, ya, 500 tahun setelah Imam Syafi'i. Jadi beliau ini berjasa. Nah, kitab beliau namanya Al-Majmu', ini syarah daripada kitab Al-Muhadzab. Ini enggak banyak sih, Pak, cuma 17 jilid, Pak. Ya, kitabnya. Jadi kitab fikih kita yang 1 jilid itu, ya, oleh Imam Nawawi jadi 17 jilid. Jadi dari satu rujukan yang sangat penting di dalam mazhab Syafi'i, kitab Al-Majmu'. Ya. Beliau mengatakan apa? Innahu sahih. Hadis ini sahih. Karena Imam Nawawi juga seorang muhaddis. Ya. Kita tahu Imam Nawawi yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Dan beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim tanpa punya kitab Sahih Muslim, karena beliau saking miskinnya. Jadi hafal di luar kepala semua. 5.000 hadis Sahih Muslim disyarah oleh beliau tanpa ngelihat catatan. Ya. Ini sekarang hadis syarah Sahih Muslim ada kurang lebih 5 jilid, ya. 5 jilid. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Wa ma'nahu, dan artinya, ini maksud daripada kata Nabi, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan, ya, bukan menambahkan secara jumlah, tapi man i'taqada. Barang siapa yang meyakini bahwa anna sunnah aktsaru min salat aw aqalla minha faqad asaa wa zalma. Bahwa sunnahnya itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 3, maka dia terbuat bersalah. Bukan yang melakukan 1 atau 3, tapi dia meyakini bahwa sunnah itu kurang dari 3 atau lebih dari 3. Karena kalau kita melakukan 1 juga nggak apa-apa. Ya. Ini kalau kita ngelihat redaksi hadisnya seakan-akan kan kalau kita wudu cuma 1 itu dosa, ya. Ya kan? Zolim, berbuat salah. Kita wudu 1 nih. Boleh nggak Pak 1-1 Pak? Boleh nggak? Kumur sekali, hidung sekali, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, telinga sekali, kaki sekali. Boleh nggak? Boleh, karena itu wajibnya hanya 1. Yang 3 itu sunnah. Tapi redaksi hadis ini seakan-akan kalau lebih atau kurang dari 3, dia berbuat salah atau berbuat zalim. Nah, maka Imam Nawawi menjelaskan
maksudnya melebihkan atau ngurangin, dia i'tiqad, ya. Dia meyakini bahwa sunnah itu kurang dari 3 atau lebih dari 3 itu yang salah. Tapi kalau dia praktekkan karena dalam keadaan tertentu itu boleh. Ya. Bapak ngejar sholat jamaah di sini, imam sudah rakaat kedua tahiyat. Misalnya sholat maghrib, tinggal 1 rakaat lagi. Rakaat ketiga. Kalau bapak wudunya 3 kali, nggak kebagian tuh jamaah. Ya, maka wudulah yang fardu-fardu aja. Satu, ya. Bacaannya ya niat saja, yang lainnya. Jadi wudunya ekspres. Tapi tetap sempurna, jangan ekspres asal-asalan kayak kayak capung di itu. Capung di kali itu, Pak, ya, berenang gitu. Tetap sempurna tapi satu-satu aja, jangan 3. Jadi kalau perlu yang sunah-sunah, misalnya kuping, telinganya sunah, enggak juga enggak apa-apa. Kumur-kumur istinsar, madmadah sunah. Kalau memang mepet waktunya tinggalkan aja yang wajib. Misalnya langsung muka, niat, kemudian tangan, kepala, kaki, langsung lari ngejar jamaah. Itu enggak apa-apa. Ya, karena kita mengejar sholat jamaah. Tapi kalau lagi keadaan tidak kepepet, jangan, sempurna ya. Semuanya dari mulai fardunya, sunnahnya, adabnya, ya dikerjakan. Jadi maksudnya Imam Nawawi itu i'tiqadnya, ya, li'anna qad khalafa sunnah allati sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, al-isti'anatu biman yaghsillahu a'dha'an min ghairi udhrin. Minta tolong kepada orang untuk wuduin dia. Ini kelakuan orang kaya atau raja gitu ya. Tolong wuduin saya. Jadi dia cuman tangan aja gini. Tangannya dicuciin, mukanya dicuciin, kakinya dicuciin, ya. Padahal min ghairi udhrin, dia mampu melakukan sendiri. Kan saya orang kaya, anak buah saya banyak, udah biarin dia nyuciin. Tangan kanannya pegawai yang satu, tangan kiri pegawai yang satu, gitu. Ya kan? Saking mungkin banyak duitnya konglomerat. Ya. Ini nggak boleh, ya, makruh, bukan haram, makruh. Nggak apa-apa, tapi makruh yang demikian itu. Kenapa? Dia tidak uzur, kecuali dia sakit, dia tidak mampu. Itu namanya uzur, itu boleh. Di anna fihi nau'an minat takabbur, karena yang demikian itu semacam jenis takabur, ya, sombong. Tangannya dicuciin, kakinya dicuciin, ya kan? Namanya diwuduin. Kalau orang dimandiin ini diwuduin. Kalau dia nggak punya uzur itu sombong. Al-munafi lil ubudiyah, di mana sombong itu menghilangkan kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu takabur itu sifatnya iblis, ya kan? Maka itu dijauhi. Yang ketujuh, al-mubalaghatu fil madmadhi wal istinsyaq lis-shaim. Berlebihan di dalam madmadah dan istinsyaq bagi orang yang berpuasa. Udah kita bahas kemarin. Jadi kalau kumur dan istinsyaq, masukin air ke hidung, jangan berlebihan bagi orang yang berpuasa. Khasyata ayyasbiqahul ma'u ila halqi fayafsudu shaumuhu. Takut ya, kelewatan airnya itu kepada tenggorokannya, maka merusak puasanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersempurnakanlah dalam istinsyaq kecuali engkau dalam keadaan puasa. Wa tuqasul madmadah ala istinsyaq min babi aula. Begitu juga madmadah diqiyaskan kepada istinsyaq karena bab lebih utama. Ya, hadisnya tentang istinsyaq. Madmadah enggak ada umur, tapi dikiaskan. Ya, itu namanya qiyas. Ya, karena apa? Ada persamaan. Ya, bahkan madmadah lebih utama karena apa? Saluran ke mulut langsung. Kalau hidung kan masih lewat lagi, lewat jalan lain. Tapi kalau ini berarti lebih utama. Ya. Nah, inilah makruh-makruhnya wudu. Sekarang kita lanjut kepada nawaqidul wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Tadi makruh tidak batalin. Kalau ini batal wudunya. Ya. Kalau ini yang membatalkan wudu. Pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini min baulin au ghaitin au damin au rihin.
yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya dua jalan bawah nih, depan maupun belakang. Min baulin berupa air kencing, ya. Au ghaitin atau kotoran, pup, ya. Au damin atau darah. Darah juga. Au rihin atau angin, ya. Angin. Ya, kalau bahasa kita maaf kentut, ya. Jadi semua yang keluar dari itu membatalkan wudu. Allah Ta'ala wa ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau datang seseorang daripada ghaid. Ghaid itu adalah tempat qada'ul hajah, ya. Ghaid itu tempat buang air. Riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika hadas, ya. Jika hadas sampai dia berwudu. Ini dalilnya kenapa wajib wudu. Karena salat tidak diterima tanpa wudu. Ini ulama ijma, semua sepakat, gak ada yang beda pendapat. Semua ulama mengatakan sholat itu wajib wudu. Tanpa wudu tidak sah sholat. Faqala rajulun min ahli Hadramaut. Ada seorang dari ahli Hadramaut bertanya kepada Nabi, mal hadas ya Rasulullah. Apa itu hadas ya Rasulullah? Ya Abu Hurairah, ya, bukan Abu Rasulullah. Ini yang bertanya ini kaum tabi'in berarti. Bertanya kepada Abu Hurairah, hadas itu apa Abu Hurairah? Qala, berkata Abu Hurairah, fusaun au duratun. Fusaun itu kentut tidak pakai suara, duratun kentut pakai suara. Ya. Ini orang bikin istilah itu kadang-kadang sesuai dengan bunyi, ya. Kalau fusaun gitu, ya. Ya, cuman anginnya doang, fusaun gitu, ya. Kalau durotun ada totnya, durot, ya kan? Durot itu kan mereka sesuai dengan bunyi kan, ya kan? Kayak kita apa misalnya suara apa, itu kan bahasa tuh dari suaranya, fusaun, gitu. Ya, nggak terdengar suaranya tapi tiba-tiba satu ruangan, ya, pingsan semuanya, gas beracun, ya. Ada yang durot dengan suara, durot. Nah, ini hadas kata Abu Hurairah. Wa qisa ala ma dzikra kullu khari min al-qubul ad-dubur. Dikiaskan daripada rusak dan durot itu semua yang keluar dari kubul dan dubur walau kana tahiran, meskipun suci. Seperti apa? Batu ginjal, ya. Batu apa namanya? Kencing batu itu. Ya, batunya kan suci itu. Tapi karena keluarnya dari situ batal wudunya. Ya. Atau dari dubur misalnya dia nelen apa tadi? Nelen gundu, ya. Gundunya kan suci, ya. Begitu keluar dari situ batal wudu. Gitu. Ya. Meskipun yang keluar itu suci. Ya. Kayak kopi luwak, ya Pak, ya. Kopi luwak. Kan kopi luwak tuh kopi dari kotorannya, duburnya luwak itu. Ya, cuman nggak hancur kopinya, dicuci lagi kotorannya, terus kemudian kopinya dibersihkan, dibikin deh kopi, kita minum, ya. Kata luwak, saya yang eein, kamu yang minum. Tapi yang begitu yang mahal Pak, ya, yang aneh-aneh gitu yang mahal kan. Ya. Yang kedua, an-naumu ghairul mutamakkin. Tidur enggak tetap. Nah, Bapak kan kalau lagi sila gini kan, maaf ya, bempernya nempel enggak ke tanah Pak? Nempel. Itu artinya apa? Kondisi terjaga. Kondisi apa? Karena enggak ada orang yang melek, duduknya kemudian pantatnya keangkat, kan enggak ada. Orang yang pantatnya keangkat pasti tidur. Maka di dalam mazhab Syafi'i, tidur itu membatalkan wudu kalau, ya, pantatnya terangkat dari tanah. Kenapa?
artinya dia udah hilang untuk kesadarannya. Biasanya orang kan kalau begini, itu udah hilang kesadarannya, ya. Tapi kalau masih tidur ayam, masih dengar suara muazin, masih dengar suara sholawatan, itu dia nggak apa-apa. Meskipun dalam kondisi tidur, tidak apa. Hatta kalaupun pulas, ya, selama duduknya masih begitu, nggak apa-apa, nggak batal, kata mazhab Syafi'i. Ya, ini wa tamakun ayakuna jalisan wa maq'aduhu multasiqatu bil ardi. Duduk pantatnya itu nempel ke bumi, ke tanah. Itu namanya naum ala hayatil mutamakin. Tapi kalau tidak, begitu goyang dikit batal. Ya. Terus yang nyender gimana? Kalau nyender enggak usah ditanya, ya. Yang nyender udah pasti batal. Begitu nyender pasti batal. Coba lihat kita sholat Jumat, ya. Nyender begitu imam muazin. Allahu Akbar, qomat langsung bangun langsung sholat. Wudunya udah batal itu. Tidur nyender. Wong tidur ngangkat pantat sedikit aja sudah batal, ya. Apalagi nyender. Maka ini harus diperhatikan. Ini mohon DKM mungkin dikasih penjelasan kepada jamaah, ya, khususnya yang suka tidur di tembok-tembok di belakang, ya, agar kalau tidur nyender di tembok wudu lagi, begitu qomat wudu lagi. Ya. Qala Rasulullah SAW, man nama falyatawadda. Bersabda Nabi SAW, barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Ini beda Pak dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, tidur itu tidak batalin wudu. Ya. Hanya sunnah saja wudu. Kalau tidur sunnah wudu. Tapi tidak wajib wudu. Makanya saya di Masjidil Haram itu, kita kalau di Masjidil Haram melihat, mereka tuh tidur aja. Begitu qomat bangun langsung sholat. Kalau kita kan tidur langsung cari wudu dulu. Kalau dia enggak. Biar kata tidurnya telentang juga, tiduran begitu qomat langsung sholat. Nah, kalau kita tidak, ya, ini hadis riwayat Abu Daud 203. Kenapa orang yang duduknya tidak ngangkat pantatnya itu tidak batal? Karena dia posisi tidurnya pasti belum, kalau bahasa kita deep sleep, ya, belum tidur dalam. Jadi tidur itu ada tingkatannya Pak, ya. Tidur tidur ngantuk, terus masuk pelan-pelan, masih dengar suara, masih ini, kita udah tidur tuh. Lama-lama tuh turun lagi, benar-benar hilang. Itu namanya deep sleep. Nah, apa namanya itu? Sinah, ya. Sinah. Ada namanya naum, ada namanya sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu tidur ayam kalau bahasa kita. Tidurnya para nabi itu adalah tidur sinah. Bukan naum. Para nabi itu tidurnya sinah. Maka Rasulullah mengatakan tanamu aini wala yanamu qalbi. Mata saya tidur, tapi hati saya nggak tidur. Karena Nabi itu tidak tidurnya deep sleep. Sampai hilang, nggak ingat apa-apa, nggak. Bisa. Jadi dipanggil pun bangun. Ya, kayak tidur yang lagi tidur ayam itu. Pak, nggak usah disenggol, lu bangun. Ada apa? Gitu. Atau suara apa? Ada suara berisik, tiba-tiba bangun. Itu namanya sinah. Nah, para sahabat itu, ya, sebagai para nabi itu tidurnya sinah, bukan tidur lelap, ya. Nah ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, riwayat hadis Muslim, ya, uqimatis shalah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Rasul udah dikomat salat, ya. Kemudian Nabi masih ngobrol berdua sama seseorang. Ini udah ada komat nih, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu, ya. Rasulullah masih ngobrol dengan seseorang. Berdua kayaknya ada urusan serius. Falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu. Terus saja Rasulullah ngomong dengan orang ini berdua sampai sahabat-sahabat yang nungguin itu pada tidur. Ya. Tsumma jaa fa shalla bihim, kemudian Rasulullah datang dan sholat bersama mereka. Para sahabatnya enggak wudu lagi langsung. Tapi ini hadis ini ditakwil bahwa sahabat itu tidurnya bukan tidur selonjor gitu. Tidurnya tidur duduk, ya, tidur yang tadi al-mutamakin.
Tidur yang tidak berubah, ya. Dalam hadis lain dikatakan karena ashabun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusalluna wa la yatawaddaun. Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, ini kalau hadis ini dibaca zahirnya seakan-akan wudu itu tidur itu bagaimanapun tidak batal. Ini kalau ngaji makanya harus pakai guru, ya. Kalau baca hadis nggak pakai guru repot, bahaya. Oh, ini ada hadisnya. Ini Al-Bukhari, hadis 541, 544, 545. Sahabat itu semua tidur, kemudian sholat, nggak pakai wudhu lagi. Kacau ini, ya. Maksudnya di sini mereka tidurnya bukan tidur biasa, tapi tidurnya tidur sila, tidur seperti yang bapak-bapak sekarang ini, ya. Nah, wawadhihun an-naum ya, ini saya nggak perlewatkan saja. Yang ketiga, zawalul aqli, ya. Hilang akal, ini juga membatalkan wudu. Tiba-tiba hilang akal, disakarin dengan mabok, ya, au igma'in atau pingsan, atau marodin atau sakit, misalnya sakit panas, tep langsung hilang, itu wudu batal, ya. Au jununin atau tiba-tiba gila. Ini perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya akal, ya, artinya kesadaran berpikir. Akal di sini maksudnya berpikir. Maka ini membatalkan wudu, ya. Dikiaskan kepada naum, kepada tidur. Pingsan itu kias kepada tidur. Pingsan, mabuk, ya. Dalilnya itu enggak ada. Tapi dikiaskan kepada padahal pingsan itu lebih berat daripada tidur. Ya, kalau tidur dibangunin, bangun tidak? Kalau pingsan belum tentu bangun. Kalau belum waktunya bangun, dia nggak bangun. Ya, atau mabok. Ya, mabok, teler. Di sini mabok maksudnya bukan mabok biasa, mabok teler gitu tidur. Itu lebih berat daripada tidur. Kayak orang dibius, orang mabok biasanya. Nah, kalau tidur saja membatalkan, apalagi pingsan. Itu namanya qiyas aula, ya, qiyas aula. Yang keempat, lamsur rajuli zaujatahu awil mar'atil ajnabiyati min ghairi hailin. Menyentuh seorang laki-laki kepada istrinya, menyentuh kulit dengan kulit, ya. Atau menyentuh perempuan lain yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu yang boleh dinikahin, bukan mahram. Ya, kalau mahram bapak dengan anak, anak perempuan dengan bapaknya, anak laki dengan ibunya, atau saudara kandung, itu mahram itu tidak batal, ya. Dengan kakek, dengan nenek, dengan cucu itu tidak batal, ya. Ponakan dengan bibi itu tidak batal. Tapi kalau ajnabiyah itu di luar itu, ya, ajnabiyah di luar itu, ya. Termasuk adik ipar. Adik ipar itu batal wudu, ya. Meskipun tidak boleh dinikahi saat itu. Boleh nggak nikahin adik ipar, Pak? Boleh kalau saudaranya yang pasangan kita nggak ada, ya, wafat misalnya. Tapi kalau masih ada, nggak boleh mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, itu nggak boleh. Kawin sama kakaknya, kawin sama adiknya sekaligus nggak boleh, ya. Kecuali kakaknya wafat, kemudian nikah dengan adiknya, itu namanya turun ranjang kalau kata orang Jakarta, ya, itu boleh. Tapi mengumpulkan dua-duanya nggak boleh. Jadi haram dinikahi, tapi haramnya sementara. Jadi ada haram yang mu'abbad, ada haram yang mu'aqqad. Ada haram yang permanen, ada haram yang sementara, temporer. Kalau haram yang permanen, nikahin ibu dengan anak, bapak dengan anak perempuan, itu haramnya selamanya. Ya, saudara laki dengan saudara laki selama-lamanya, saudara susuan selama-lamanya. Tapi kalau ipar, haramnya pada saat dia menjadi suami atau istri daripada saudaranya. Begitu dia meninggal atau sudah cerai, dia boleh nikah dengan saudaranya yang satunya. Jadi yang nggak boleh hanya mengumpulkan. Jadi haramnya itu sementara sifat. Nah, yang demikian ini juga batal wudunya, ya, batal wudunya. Qala ta'ala fi bayani mujibatil wudu aw lamastumun nisa. Dalam surat An-Nisa ini, di dalam firman Allah, aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, dimaknai lamastum, ya. Karena lamasa dengan lamasa itu maknanya beda. Kalau lamasa itu saling nyentuh,
Kalau lamas itu artinya menyentuh. Ya. Dalam mazhab lain yang mengatakan tidak batal wudu kalau bersentuhan karena lamastum saling nyentuh ini kinayatun anil jima. Ini hanya merupakan bentuk metafora daripada jima, hubungan suami istri. Disebut bersentuhan. Ya. Karena Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah metafora, ya. Ada istilahnya dakhaltum, masuk, ya. Suami masuk kepada istri, maksudnya jima, hubungan suami istri. Tapi pakai istilah dakhol, masuk. Ya. Ada istilah sini lamastum, bersentuhan. Kayak kita misalnya membahasakan hubungan suami istri kan macam-macam, ya. Ya, nidurin, ya kan? Terus apa lagi? Ya, macam-macam itu. Ya. Tidak pakai bahasa yang vulgar. Nah, kata yang mazhab Hanafi mengatakan kalau ini kinayatun anil jima. Ini bukan menyentuh, tapi hanya bentuk kinayah, ya, metafora daripada jima, bukan menyentuh itu sendiri. Ya, artinya batal kalau jima, kalau cuma menyentuh nggak batal. Tapi mazhab Syafi'i enggak, ya. Mazhab Syafi'i mengambil yang lebih hati-hati, menyentuh pun batal, apalagi jima. Gitu. Menyentuh saja sudah batal. Ya. Yang kelima, ya, jadi menyentuh, ya, lawan jenis yang halal dinikahi itu batal, ya Pak, ya. Paham, ya? Yang kelima, masul farji min nafsi wa min ghairihi. Menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain. Ya. Baik menyentuh zakarnya sendiri atau zakarnya orang lain. Ya, kubulan au duburan. Baik itu yang depan maupun yang belakang. Ya, anusnya atau depannya. Itu kalau kesentuh dengan tangan bi batinil kafi, dengan dalamnya, apa namanya? Telapak tangan ini. Ini bagian dalam namanya, batinul kafi. Wal asabi'i, dan jari-jari. Ya, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Ya, kalau di dalam sarung kita pakai luar sarung garuk-garuk enggak apa-apa. Ya. Yang enggak boleh dalamnya telapak tangan dengan dalamnya jari menyentuh kepada farji atau kemaluan kita atau kemaluan orang lain, maka batal wudu. Kemaluan yang depan maupun kemaluan yang belakang. Yang mana yang batal? Ini Pak. Ini kalau kita rekatkan tangan kita gini, ya. Ini bagian yang 4 jari. Ya. Kenapa enggak jempol? Karena jempol belum ketutup begini, ya kan? Jadi yang tidak terlihat dalam apa namanya? Apa namanya istilahnya kalau begini? Ya. Merapatkan tangan begini yang tidak kelihatan itu apa namanya? Semuanya termasuk dalam batinul kaffi. Dalamnya apa? Tangan. Kalau kesentuh, nah, ujung jari ini masuk enggak? Enggak. Ya. Ujung jari enggak masuk, apalagi ini. Jadi kalau garuk pakai ini, ya, enggak apa-apa. Kalau jempolnya dibalik Pak, begini, supaya sempurna. Karena kalau tadi begini jempolnya enggak sempurna. Jempolnya begini. Maka yang tidak ada di dalam ini, yang di dalam ini itu adalah batinul kafi, kalau yang di luarnya tidak. Ya. Nanti kalau menyentuh zakarnya atau duburnya jangan pakai batinul kafi, dalamnya tangan atau dalamnya jari, tapi pakai bagian belakangnya. Ya, kalau gatel misalnya, kalau pakai sarung sih nggak apa-apa, ya. Kalau pakai sarung ada penghalangnya atau di dalam celana dalam, ya kita terhalang dengan kain tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu langsung. Ya Pak, ya. Nah, ini 5 perkara yang membatalkan wudu, ya. Sekarang ini waktunya saya kira udah cukup, ya. Udah jam 6 lewat. Mudah-mudahan ini 2 hal ini, makruhnya wudu dan yang membatalkan wudu, ini kita pahami dengan baik. Ya, saya ulangi lagi dari atas supaya ingat,
Yang pertama makruhnya wudu itu berlebihan dalam menggunakan air. Yang kedua itu mendahulukan kaki kiri dan kaki kiri, tangan kiri. Yang ketiga makruh itu mengeringkan ya dengan lap atau handuk. Yang keempat itu memukul wajah dengan air. Yang kelima itu berlebihan daripada 3 kali atau kurang daripada 3 kali, itu makruh. Yang keenam meminta bantuan untuk mencucikan anggota wudunya tanpa uzur, itu makruh. Yang ketujuh berlebihan di dalam madmadah dan istinsyak bagi orang yang berpuasa. Adapun yang membatalkan wudu satu, yaitu keluar sesuatu yang semua yang keluar dari 2 jalan, kubul maupun dubur, ya, berupa air kencing atau kotoran atau darah atau angin, ya, atau benda yang suci sekalipun juga membatalkan. Kemudian yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap, ya, bergerak, itu membatalkan wudu. Yang ketiga, hilangnya akal dengan sebab mabuk, pingsan atau sakit. Yang keempat, menyentuh laki-laki, ya, kepada istrinya atau perempuan ajnabiyah yang boleh dinikahi tanpa alas, tanpa penghalang. Sentuhan kulit itu batal wudu. Ya. Yang kelima, massul farji, menyentuh kemaluan baik dirinya maupun kemaluan orang lain, baik itu kubul maupun dubur, dengan apa? Dengan batinul kafi, dalamnya tangan, wal asabi'i, dan dalamnya jari, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Ini 5 hal yang batalkan wudu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barangkali masih ada waktu, kalau memang ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Ya, silakan, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan jamaah di sini selalu berkah. Amin. Amin. Ya, jika kita lihat urutan daripada kehalalan dan keharaman dalam fikih, itu fikihnya menyatakan pertama adalah halal, kemudian mubah, kemudian makruh, dan terakhir haram. Kita lihat di sini makruh mendekati kepada keharaman. Urutan kaidah fikihnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa beliau berkata jauhilah yang makruh, karena sesungguhnya makruh itu dibenci oleh Allah? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah setiap berwudu itu selalu diidentikan dengan ingin sholat? Karena kita lihat juga ada paling tidak ada 2 hadis yang menyatakan Rasulullah lebih menyukai dia berwudu daripada dia beribadah. Bahkan ada juga hadis yang menyatakan Rasulullah memerintahkan kita untuk berwudu apabila kita berkata yang menyakiti hati umat muslim. Jadi pertanyaan yang kedua tadi adalah apakah wudu diidentikan dengan sholat? Sementara hadis yang masyhur menjelaskan berwudulah kamu kalau tampak sepertiba, berwudulah kamu kalau tampak berkata-kata yang menyakiti muslim. Demikian 2 pertanyaan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama, istilah makruh itu ada dua zaman, ya. Zaman Nabi, zaman sahabat sampai tabi'in, makruh itu sesuatu yang diharamkan betul-betul, itu namanya makruh. Beda dengan setelah fikih ini dirumuskan oleh para ulama kemudian, maka makruh itu rumusannya adalah ma yusabu ala tarkihi wala ma yusabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fi'lihi. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa. Ini definisi yang belakangan. Tapi definisi yang awal di zamannya, termasuk zamannya Imam Syafi'i, makruh ini perkara yang sangat dilarang, ya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an wakariha misalnya, ya, wakarihalakum gitu, wakarihalakum. Rasulullah ngomong wakarihalakum, sesuatu yang dibenci itu artinya betul-betul haram.
Wa karihalakum qila wa qala. Rasulullah mengatakan Allah membenci itu qila wa qala. Ngomong iya, katanya gitu, ya, kebanyakan ngomong katanya. Artinya banyakan ngomong. Wa kasratas su'al, banyak nanya. Ini kariha di sini artinya larangannya betul-betul sangat dilarang. Tapi kemudian definisi yang belakangan, maka perkara yang dilarang itu disebut dengan haram saja. Haram, maka makruh itu definisinya di bawahnya haram, ya. Artinya kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka benar kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian, tapi kita lihat konteksnya bahwa Imam Syafi'i hidup di zaman abad kedua Hijriah, ya, 150 sampai 204, itu memang di zaman tabi'ut tabi'in, ya. Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in, yaitu generasi pasca tabi'in, ya. Kalau tabi'in itu termasuk Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah itu generasi termasuk tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tergantung. Tapi kalau beliau bergurunya langsung kepada para sahabat, maka dia termasuk tabi'in. Kalau tidak ketemu sahabat, berarti ketemunya dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Syafi'i ini tidak ketemu dengan sahabat, karena beliau wafat itu lahir 150, sahabat sudah wafat semua. Jadi sudah nggak ada lagi. Jadi ketemunya dengan tabi'in. Maka beliau termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Maka di situ masih menggunakan istilah makruh itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat diharamkan. Masih definisi yang seperti itu. Belum makruh dalam istilah kita sekarang, ya. Ada perubahan makna, ya, perubahan makna. Ini bukan berarti penyimpangan, bukan. Tapi memang ulama lebih mengklasifikasi lagi. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu membagi antara fardu dengan wajib. Ya. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i kan fardu dengan wajib sama aja kan? Apa hukumnya fardu? Apa hukumnya wajib? Sama. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak. Fardu itu kalau dalilnya qat'i. Kalau wajib kalau dalilnya zonni. Ya. Dalilnya qat'i itu artinya dari Quran, itu dalilnya qat'i. Hadis mutawatir itu qat'i. Tapi di bawah itu hadis sahih yang ahad sekalipun itu tidak qat'i, masih zonni. Maka yang tidak qat'i, ya, yang tidak mutlak kesahihannya, diyakini mutlak kesahihannya, maka itu namanya hadis zonni. Itu definisinya menjadi wajib, ya. Beda dengan fardu. Ini dalam mazhab Hanafi, tapi dalam mazhab Syafi'i sama. Semua fardu wajib sama, kecuali dalam haji. Dalam haji kita baru mengenal ada namanya fardu haji, ada yang namanya wajib haji. Ya, fardu haji itu kalau ditinggalkan batal hajinya, kayak wukuf, tawaf wada, itu hajinya gugur kalau ditinggalkan. Tapi kalau wajib haji ditinggalkan hanya bayar dam saja. Seperti misalnya mabit di Mina, ya. Kemudian juga ya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah itu wajib haji, ya. Jadi kalau ditinggalkan cukup bayar dam saja. Nah, ini perbedaan istilah. Jadi betul. Dan memang, ya, di luar daripada perdebatan itu, sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak disukai ya ditinggalkan. Ya kan? Misalnya, ya, makruh misalnya habis makan pete, habis makan jengkol masuk masjid, nggak cuci mulut, nggak cuci sikat gigi, menghilangkan baunya, ya kan? Kan makruh tuh, ya kan? Masuk, tiba-tiba takbir Allahu Akbar atau amin kenceng, bau jengkol, bau pete, ya. Jamaah yang di sebelahnya kebetulan zaman sebelum COVID, belum distancing, ya. Langsung nyium bau pete, nyium bau jengkol. Salatnya langsung buyar husuknya itu. Karena apa? Bau yang tidak sedap. Atau misalnya belum mandi, habis keringetan, ya, kotor badannya, bau, kemudian sholat di masjid. Itu makruh. Kenapa? Mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, yang makruh ini kalau memang kita tahu ini makruh, meskipun itu makruh, tidak dosa, tetap kita tinggalkan. Kenapa? Karena syariat itu tidak suka itu. Ya, syariat tidak suka itu.
Jalankan sesuai yang diperintahkan syariat itu yang baik. Ya, kayak tadi masuk masjid kaki kiri, itu makruh. Syariat tidak suka, tapi melakukannya tidak dosa. Ya jangan dikerjakan walaupun tidak dosa. Kenapa? Karena keberanian kita untuk melakukan yang makruh itu lama-lama makin berani kepada yang haram. Kata Nabi, "Faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram." Ada perkara yang subhat, ada yang haram. Subhat itu belum pasti haramnya. Tapi kalau sering main di wilayah subhat, ya, dia udah gampang dacok pada yang haram. Kenapa? Udah nempel, udah deket-deket. Nah, makanya perkara ini harus kita tinggalkan. Pokoknya yang di sahabat itu makanya tidak membedakan. Semua yang diperintahkan oleh Nabi, mau itu wajib, mau itu sunnah, semua dikerjakan. Itu kalau sahabat. Semua yang dilarang oleh Nabi, baik itu haram ataupun tidak haram, makruh, itu tidak dikerjakan. Itu namanya berislam secara kafah, ya, berislam secara sempurna. Jadi jangan milih-milih. Makruh ini nggak apa-apa. Ya nggak boleh begitu tuh. Makruh ini nggak apa-apa. Itu sikap-sikap seperti itu menumbuhkan rasa menggampang-gampangkan urusan agama. Khawatir kalau sering memelihara sifat itu, nanti perkara yang haram juga lama-lama dia colek-colek juga sama dia. Ya sekali-kali haram nggak apa-apa deh. Begitu, ya. Karena udah keseringan yang makruh dianggap tidak apa-apa. Maka kita harus, ini namanya dalam agama ini babnya wara, ya, bab wara, ya, menjaga hal-hal yang meskipun tidak diharamkan tapi dia meninggalkan. Karena wara itu ada tingkatannya. Ada wara dari yang diharamkan, dia sudah berhasil. Bahkan wara yang paling dasar itu wara daripada kesyirikan, ya, daripada kekufuran. Itu kita tinggalkan. Sudah selesai wara daripada yang haram, dilarang, maksiat, itu sudah selesai. Nah, di atas itu kalau sudah selesai wara daripada yang subhat, yang meskipun belum pasti haramnya tapi kita tinggalkan. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas perkara yang subhat itu kan banyak. Zaman sekarang ini banyakan yang subhat kayaknya daripada yang halal, ya, betul nggak? Ya nggak? Ya, praktek perdagangan, praktek ekonomi, praktek politik, ini banyak subhatnya semua. Ini benar apa enggak sih? Benar apa enggak sih? Kan begitu. Pertanyaan dalam hati kita udah bertanya-tanya. Kalau sudah selesai daripada wara yang subhat, naik lagi lebih tinggi wara daripada perkara yang halal. Karena yang halal itu juga ada tingkatannya. Ada halal biasa, halal grade A, halal grade B, halal grade C juga ada. Misalnya nih, ya, misalnya kalau para ulama dulu itu begitu hati-hatinya sampai bukan hanya zatnya yang halal atau haram. Padi itu halal apa haram, Pak? Padi bahannya nasi itu halal apa haram? Halal kan? Kita makan kan? Tapi dia lihat, ya, padi ini dikelola oleh orang yang tukang makan riba misalnya, oleh orang yang tukang zolim sama orang. Dia nggak mau makan tuh. Dia nggak mau makan. Padinya halal, tapi ada sekitar padi itu yang, ya kan? Atau padi itu ditanam di tanah sawah yang sengketa tanahnya, lagi ribut, ya kan? Kita kalau beli padinya sih halal-halal aja dong, kita beli padi kan. Soal dia nanam sengketa, urusan dosa dia sama yang sengketa. Tapi orang-orang ulama yang wara itu tidak mau. Nggak mau saya. Ya. Sama kayak makan daging ayam, Pak. Ya, Pak. Siapa yang bisa pastikan ayam yang dipotong itu sudah sesuai dengan syar'i? Siapa yang pastikan? Ya. Ada seorang kiai dulu, dia bertugas di MUI. Dia periksa itu dari sekian ratus rumah potong hewan ayam yang sesuai dengan syariat itu hanya cuma berapa belas saja. Coba, ya, gimana caranya? Gimana itu? Maka ulama-ulama yang wara, ini saya cerita aja nih, ini nggak nyuruh namanya, cerita. Ulama-ulama yang wara itu, ya, maka kenapa kalau ulama itu doanya manjur, ya?
Yang begini-begini dijaga, Pak. Beli ayam hidup, dia potong sendiri. Dia yakin betul bahwa ini benar syariatnya. Ya. Jadi sampai begitu. Sampai ada ulama di Banten, nasi hidup orangnya namanya Kiai Munfasir. Itu Masya Allah. Saking menjaga makanan yang masuk ke perutnya, beliau tanam sendiri Pak, padi Pak. Punya sawah sendiri, panen sendiri, masak berasnya dari situ. Ya sayuran apa nanam sendiri semua. Nggak ada yang beli di pasar. Karena yang namanya barang di pasar kita nggak tahu, ya macam-macam. Jadi begitu hati-hatinya. Maka waro ini harus sering kita pupuk, ya. Kita pupuk. Kita misalnya ketemu sendal di depan masjid. Ya. Kita nggak tahu ini sendal siapa, main pakai aja, ya kan? Betul nggak? Nggak boleh. Itu sendal siapa? Punya siapa? Udah diizinin belum sama yang punya? Hatta kalaupun kita kayaknya sih diizinin kalau sama yang punya, orang ada di masjid kok. Baru persangkaan saja, kalau itu kan halal, masih subhat sebetulnya. Kalau orang-orang yang waro nggak mau, mendingan saya nyeker nggak pakai sendal daripada saya pakai barang yang subhat. Itu ulama-ulama, saya kalau bercerita bab waro Pak nangis Pak gitu Pak. Ya, cerita bagaimana Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Ditanya oleh seorang wanita. Wanita ini ponakannya kalau nggak salah namanya Malik bin Dinar. Itu seorang ahli zuhud di zamannya. Luar biasa zuhudnya. Ya. Seorang perempuan ini nanya, wahai imam, kamu siapa? Kata imam, saya ponakannya Malik bin Dinar. Tahu, tentu tahu. Ini orang soleh sekali. Ada apa? Kata perempuan itu, saya ini kerjaan saya penenun. Tenun baju. Jadi saya bikin tenunan, jadi saya jual. Tenunan, jadi saya jual. Satu ketika ada rombongan kerajaan lewat depan rumah saya. Mampir di situ, berhenti di situ. Itu kan rombongan kerajaan banyak lampu-lampu ya. Ya kan? Kan biasanya banyak lentera-lenteranya, terang gitu, ya kan? Saya melihat kok cahayanya terang banget. Nah, saya manfaatin itu buat nenun gitu di rumah saya. Jadi kendaraannya di sana, ontak-ontaknya di sana, terang tapi cahayanya nyampe sini. Saya pakai. Jadi kayak siang buat tenun. Kalau biasanya kan keadaan biasa malam nggak nenun karena gelap. Bagaimana itu hukumnya imam kalau saya pakai cahayanya dari kerajaan? Kata Imam Ahmad bin Hambal, ini Imam Ahmad bin Hambal Masya Allah, ya, orang zahid, zuhudnya luar biasa juga. Beliau bilang, kamu itu ponakannya seorang yang zuhudnya luar biasa. Janganlah menggunakan sesuatu yang bukan milikmu. Padahal sinar itu kan nggak merugikan apa-apa yang punya, betul tidak? Jadi kalau ulama-ulama yang zuhud itu Pak, ini kalau hujan Pak, kehujanan di jalan, daripada dia neduh di talang airnya orang, ini kan belum izin sama yang punya rumah. Gak mau dia Pak, mendingan dia basah-basah. Sanggup gak kita begitu? Kira-kira sanggup gak kita? Jadi wajar kalau doanya pada mustajab ya. Jadi barang-barang yang subhat, yang gak mau itu dihindari betul. Ya, nah itu. Jadi ini pertanyaan Ustadz, mudah-mudahan bisa sedikit menambah meskipun lebar kemana-mana. Yang kedua, yang ditanya itu nanti yang mau saya baca tadi kita putus ya. Jadi wudu itu emang cuma untuk sholat aja? Enggak, wudu itu tuh banyak hal. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita jelaskan ya. Bagian akhir daripada wudu apa saja yang perlu dengan wudu. Yang jelas kita diajarkan untuk selalu menjaga wudu. Kata Nabi, wala yuhafizu 'alas shalah 'alal taharati wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hanya orang yang mukmin yang bisa menjaga wudunya. Ada seorang kiai di Jawa Barat, beliau puasa itu sekarang sudah wafat beliau, mungkin 12 tahun atau 13 tahun saya lupa puasa. Kecuali hari yang diharamkan saja dia puasa. Hari Id dan hari Tasyrik. 5 hari dalam setahun. Selebihnya puasa. Luar biasa, ya, luar biasa. Itu jaga wudunya luar biasa.
Beliau bilang apa? Buat saya puasa itu nggak berat. Yang berat itu jaga wudhu. Karena puasa itu karena beliau sudah biasa, tidak berat. Tapi jaga wudhu begitu batal, langsung cepet-cepet. Nah kalau batalnya di jalanan, lagi di perjalanan, di jalan tol, atau itu yang beliau itu nggak boleh, ya, batal langsung wudhu, batal langsung wudhu. Nah ini kita mudah-mudahan bisa mempraktekkan ya Pak ya. Menjaga wudhu itu fadilahnya banyak. Ya, mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang saya baca juga mungkin satu bagian apa keutamaannya berwudhu. Ya, salah satunya, ya, ini saya kira manfaat buat kita ini Pak. Orang yang menjaga wudhu, ya, yang pasti dia didoakan oleh para malaikat sepanjang waktu. Orang yang tidur sebelum tidur dia berwudhu, maka sepanjang dia tidur, ya, dia lagi ngorok, malaikat doain terus. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Kita tidur lagi ngorok, malaikat lagi begadang doain kita. Itu kalau wudhu. Banyak khasiatnya. Ya. Sakratul maut gampang kalau orang wafat dalam keadaan wudhu. Dan insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Maka jagalah wudhu sepanjang waktu. Yang ketiga ini yang saya kira cukup memotivasi kita. Orang yang jaga wudhunya, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada istilah kanker, kantong ker, selalu ada aja tuh. Ya, saya kemarin dengar Ustadz, ya, seorang dai terkenal, tersohor banget deh, ya. Itu dia pernah sesumbar waktu zaman dia lagi ngetop-ngetopnya, dia bilang saya mau mencatatkan rekor sebagai dai dengan bayaran termahal. Jadi dia kayak penyanyi dengan bayaran termahal, pemain bola dengan bayaran termahal, ya. Dia pengen dai dengan bayaran termahal. Nggak tahu dia terinspirasi dari mana nih modal dai begini, ya. Ya memang kaya hidupnya, kita lihat di TV itu mewah, hidupnya mewah, mobilnya mewah. Kemarin itu di televisi dia cerita, dia kehabisan semua-muanya. Sampai ya cuma mencari uang 200.000 saja dia pinjam sama istri. Saking nggak punya uang. Coba bayangkan Pak, ya. Perasaan saya jadi ustadz nggak ngetop-ngetop kayak beliau, tapi kalau nggak punya uang 200.000 tuh kayaknya enggak deh gitu ya. Gitu. Artinya apa? Allah bisa balikkan keadaan orang itu demikian rupa. Karena mungkin teguran atau hukuman. Begitu Covid, kosong dia nggak punya job, utang banyak, akhirnya jual mobil, jual ini. Dia cerita itu di televisi kemarin. Dalam hati saya, perasaan saya nggak sekaya ente, tapi dalam hati saya gitu ya, naudzubillah, yang udah bukan karena ujub. Tapi Allah nggak pernah hukum saya sampai nggak punya duit sama sekali gitu. Untuk beli susu, beli makan aja nggak ada. Kenapa? Saya ingat. Alhamdulillah, saya termasuk yang menjaga wudhu. Ya, termasuk salah satunya itu. Ya. Karena itu tadi, Nabi menjamin orang yang jaga wudhu, insya Allah rezekinya nggak bakalan kempes banget gitu ya. Kalau lagi sempit mungkin ya. Tapi masih bisa lah makan di warung, di restoran masih bisa gitu. Ya, jalan-jalan masih bisa. Cuman mungkin lagi nggak banyak gitu. Artinya itu mungkin salah satu keutamaan berwudu. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang kita bisa perdalam soal wudu dan memotivasi kita untuk ya mulai memperbanyak wudu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.